yang paling dikhawatirkan itu ketika mati. Karena ketika sakaratul maut katanya bahwa setan-setan itu menggoda untuk mengkafirkan, untuk mengeluarkan manusia dari Islam. Itu dengan mengatakan mengganggu orang-orang yang sedang sakrat. Naudzubillah. Nah, dalam doa Allahumma hawwin alaina fi sakratil maut itu harus sering dibaca. Karena takut bahwa kita itu terbadah, karena mungkin kita mau orang awam, Ya. manusia biasa yang imannya masih rendah-rendahnya, ketika ada ajakan yang menggiurkan bisa saja kita tergoda. Iya, betul. Karena dalam sakrat itu haus. Nah, setan itu akan menyerupai katanya ibu dan ayah, wajah ayah dan ibu, padahal itu setan. Ketika kita sakarat, kita ingin minum, datanglah ibu, padahal ibu itu setan yang menyerupai ibu kita. Kalau ditanya kenapa haus, mau air, mau ya, nih ibu bawakan air untukmu. Oh, terima kasih ibu, tapi sebelum kamu minum, yakinkanlah bahwa Tuhan itu ada dua. Kalau dia berkata iya, dia minum, su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Oh, jadi waktu sakarat itu kadang kita tuh bukan berhalusinasi ya, bukan halusinasi, itu adalah godaan dari setan. Itu kita sedang berperang batin. Kalau kita iman kuat, sehaus apapun kita pasti akan mempertahankan. Itu khusus orang yang sedang sekaratnya. Orangnya gak lihat dia tuh sedang berjuang atau Ya, orang yang sekarat itu pandangannya beda. Itu yang kita khawatirkan dalam hidup ini. Dan kita tetap berdoa, kita tetap optimis, kita harus tetap menjaga iman, memperkuat iman agar ketika ada godaan-godaan yang bisa mengeluarkan kita dari keislaman, kita bisa terjaga, kita bisa selamat. Terkadang untuk zaman sekarang banyak perkataan-perkataan yang bisa mengeluarkan darah Islam tanpa mereka sadari. Jadi banyak orang yang mengeluarkan kata yang mana perkataan itu bisa membuat dia kafir, bisa membuat dia murtad tanpa ia sadari. Karena minimnya pengetahuan mungkin, ya, atau dan lain sebagainya. Contohnya seperti apa? Seperti seorang mengatakan ketika orang lagi galau, misalnya dia berkata tidak ada lagi yang menyayangi diriku. Ketika bahasa tidak ada lagi, maka itu mencakup semua, termasuk Allah. Iya. Kalau dia menyebutkan tidak ada lagi yang menyayangi diriku, dia dalam hatinya beretikat termasuk Allah, dia murtad. Tapi dia hanya terucap misalnya dalam bibir, tapi dalam hati tetap mengatakan bahwa Allah selalu menyayangi dirinya. Dia hanya pada karena dia mengeluarkan kata-kata yang rawan, yang di pinggir jurang, berbahaya sekali. Dia cukup dengan istighfar, insya Allah dosanya akan diampuni. Itulah pentingnya kita menjaga perkataan dalam hidup, menjaga sikap, atau kita harus belajar menerima apa-apa hal yang terjadi kepada diri kita, walaupun hal tersebut itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Karena kita sebagai manusia hanya menerima, tidak berhak untuk memprotes. Seburuk apapun ujian yang kita hadapi, kita harus mampu menerima dan kita menjalaninya dan menghadapinya. Jangan ketika ada hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ujian yang tidak sesuai dengan keinginan kita, terus kita tidak menerimanya, maka dia tidak menerima takdir. Sedangkan kita itu diwajibkan harus menerima takdir. Bagusnya itu takdir atau buruknya itu takdir. Khairihi wa syarihi minallah. Bagusnya takdir, buruknya takdir itu dari Allah. Yang penting kita menerima
berpasrahkan diri kepada Allah, tapi tetap kita berikhtiar untuk keluar dari ujian berat ini. Tetap berikhtiar. Tetap berikhtiar. Karena kita itu harus berikhtiar. Iya, terus kan. Ya Allah. Ada pertanyaan dari Mbak Moderator? Kalau pertanyaan sih masih belum ya, karena kadang di satu pembahasan kedepannya pasti akan terjawab. Mungkin sekarang rehat dulu lah sejenak, lihat hasil dulu.